Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung materi ya, di penghujung sistem. Masih di baju yang sama, hanya ganti peci saja. Hanya pindah engkel saja insya Allah. Jadi gini saudaraku, saya sarankan ya, ini kan bukunya juga ada. Lupa saya, bukunya ada di dalam. Coba dek sambil diambilkan bukunya dek. Ada bukunya. Saran saya kalau Anda belum punya buku ini, Anda sekalian dapatkan buku ini. Karena kalau di video ini ruangan saya sangat terbatas. Dibatasi oleh durasi ya, oleh waktu, oleh kapasitas kamera ini sendiri kan. Kamera ini kalau sudah di atas 10 menit itu sudah mulai anget gitu kan. Di atas 15 menit sudah mulai panas kan. Kita pakai kamera DSLR ini. Oke, jadi gini saran saya, karena kalau di buku itu dalil-dalilnya kata-katanya, kosakatanya itu mendukung, lengkap. Nah, kalau ini hanya garis-garis besarnya sajalah. Ya kita bisa ngobrol bertatap wajah seolah-olah ngobrol kan gitu kan, itu juga beda auranya. Nah, tapi buku ini juga tidak bisa diremehkan ya. Buku ini sudah di atas 30.000 eksemplar terjual. Nah, yang belum punya sekalian satu paket ya, jadi dengan flash disknya, dengan VCD-nya, dengan bukunya. Tapi kalau sudah punya bukunya, Anda tinggal mematangkan lewat video ini saja. Ini lengkap, banyak sekali kosakata, banyak sekali pengertian, banyak sekali dalil yang tidak bisa saya ungkapkan di video ini gitu. Tapi lengkap ada di buku ini. Oke saudaraku, kita masuk di penghujung sistem, yaitu apa Gus sistem yang ke-13. Sistem yang ke-13 ini adalah the law of attraction. Law of attraction. Ini penting sekali ini, Masya Allah. Apa itu Gus Nur? Hukum tarik menarik. Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia multilevel, Anda pasti nggak asing istilah law of attraction ini. Kalau Anda pernah masuk ke dunia multilevel, ke dunia motivator gitu kan, ke dunia orang-orang yang sukses, itu mereka akrab atau familiar dengan istilah law of attraction, the law of attraction, hukum tarik menarik. Nah jadi begini teman, ini nggak bisa diremehkan. Orang yang sukses pasti kuat the law of attraction-nya. Ya, orang yang tidak sukses, yang jauh di bawah standar hidupnya, pola pikirnya, cara berpikirnya, ekonominya, standar lah jauh bahkan di bawah standar. Berarti orang itu tidak punya konsep the law of attraction, hukum tarik menarik. Apa itu? Afirmasi, kekuatan pikiran. Oke, saya ringkas saja, saya langsung aja. Jadi gini saudaraku, manusia itu sadar nggak sadar, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, dia memancarkan gelombang, dirinya memancarkan gelombang, ya memancarkan gelombang elektromagnetika, memancarkan aura, ya memancarkan resonansi. Begini ya, coba diobservasi, coba diriset, coba diteliti. Kalau ada laki-laki bujang, ya laki-laki yang belum menikah, laki-laki muda misalkan ini, tidak sholat, malas sholat, tidak pernah wudhu misalkan, jauh dari agama. Ini hukum rata-rata ya, walaupun ada 1-2 kasus tertentu, momentum tertentu nggak terjadi seperti ini. Saya ngomong algoritma rata-rata, hukum rata-rata. Ada laki-laki muda bujang belum menikah, dia nggak sholat, malas ibadah, wudhu juga enggak. Maka kelak hampir bisa dipastikan 90% dia akan mendapat istri yang tidak jauh dari dia. Dia akan mendapatkan wanita yang juga malas sholat, ya kan? Ya malas mandi gitu kan. Itu namanya gelombang the law of attraction. Manusia tuh tergantung kekuatan pikirannya, tergantung gelombang basirohnya. Kalau ada perempuan jorok, nggak suka dandan, nggak suka mandi, apalagi nggak sholat, apalagi nggak ngaji Quran misalkan, maka dia sedang merenda atau dia sedang melukis ya
apa itu? Ya masa depan dia gitu loh. Maka besok dia akan dapat suami yang 11-12 sama dia. Dia akan dapat suami yang malas sholat. Dia akan dapat suami yang standar, yang malas wudhu, malas mandi, jorok gitu kan. Nah kurang lebih begitu, kembangkan. Bapak Ibu, saudaraku, sampai di sini paham? Paham ya, dikembangkan. Hati-hati dalam bermain pikiran, hati-hati. Jangan suka galau, jangan suka apatis, jangan suka pesimis. Ya. Tapi jadilah orang yang positif, kreatif, akademis, produktif, inovatif, menjadi orang yang kreatif seperti itulah, berimprovisasi, berimajinasi. Hati-hati bermain pikiran. Kalau suka galau, suka putus asa, lemah, maka engkau sedang merendah, sedang merajut masa depanmu. Gitu loh saudaraku. Oke, saya sunting beberapa cerita. 1 atau 2 lah biar cukup waktunya ya, tapi dikembangkan. Jadi ada orang, sebentar yang mana dulu nih ya, ada beberapa cerita. Oke, aku alami sendiri sudah. Kira-kira 30 tahun yang lalu ya, ketika aku masih di Desa Keraksaan, di Desa Keraksan, Kecamatan Semampir, Kabupaten Probolinggo. Aku pernah hidup di sana. Itu aku masih, maaf, celana dalam itu masih punya 1. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu enggak ganti-ganti karena enggak punya lagi. Celana cuma punya 1. Baju punya 1 yang layak pakai, itu pun jelek. Udah di kondisi seperti itu, rambut masih gondrong. Ya, bangun masih jam 10 pagi, bangun masih jam 10 siang, enggak sholat subuh. Ya, ketika aku masih di posisi seperti itu, aku sudah mengenal istilahnya afirmasi, the law of attraction. Aku sudah mulai hobi baca. Ya, enggak punya duit, pokoknya hobi baca lah, beli koran Jawa Pos, waktu itu harganya masih Rp250. Saya masih nutut itu Jawa Pos Rp250 itu. Oke, waktu itu saya lihat TV, acaranya Dorje Gamalama. Coba kembali ke masa lalu coba, tahun-tahun segitu. Ya 30 tahun yang lalu lah ya, 30 tahun yang lalu lah. Dorje Gamalama itu kan waktu itu kan rajanya infotainment, entertain lah ya. Hampir semua stasiun TV ada itu yang reality show itu kan, talk show kan, yang bedah-bedah rumah, bedah-bedah fakir. Nah waktu itu di mata saya Dorce itu orang yang mulia, banyak anak asuhnya, banyak yayasannya gitu kan, dermawan. Nah, saya pernah nulis surat kepada Dorce waktu itu dengan tulisan tanganku yang jelek. Apa adanya, intinya begini, saya panggil Mbak Dorje kalau nggak salah waktu itu ya. Intinya saya minta pekerjaan ke Mbak Dorje. Mbak, kenalkan nama saya ini, alamat saya ini, ya keahlian saya cuma ngajar silat gitu kan. Saya nggak punya keahlian apa-apa kecuali silat gitu kan. Saya begini-begini, intinya saya butuh pekerjaan Mbak. Saya butuh masa depan, boleh tukang nyapu, boleh apa terserah, saya butuh pekerjaan. Saya kirim itu ke alamat Trans TV apa Trans 7 waktu itu atau di TV One ANTV, pokoknya asal lihat acaranya TV itu ada alamat TV-nya saya tulis. Saya kirim alamat ke Dorje itu. Kalau nggak salah 4 kali saya kirim surat ke Dorje itu dan tidak ada balasan, tidak ada respon. Oke, ini ya, perhatikan. Nah, saudaraku, itu namanya the law of attraction. Ya. Oke, saya seling sedikit sebelum saya lanjut ke Dorje. Ada juga mahasiswi ya yang setiap dari kos ke kuliah itu selalu numpang gonceng ke motor temannya. Bertahun-tahun numpang karena miskin. Mahasiswi tinggal di tempat kos, setiap kuliah numpang. Jadi kalau nggak ada yang gonceng ya mungkin telat-telat dia kuliahnya itu. Oke. Ada lagi orang yang tidak punya rumah gitu kan, tapi tiba-tiba gini maksudnya, tiba-tiba dia punya motor, punya rumah, itu hanya berdasarkan the law of attraction. Ada orang yang dimakan aja susah gitu kan, dimakan aja susah, hanya buru arit.
Tapi karena pikirannya selalu membayangkan Ka'bah, rindu dengan Ka'bah. Orangnya belum umroh tapi hatinya, batinnya, alam bawah sadarnya sudah nikah dengan Ka'bah. Tiap hari membayangkan Ka'bah. Berangkat. Entah gimana caranya. Itu Allah memberangkatkan dia dengan ribuan cara gitu. Oke, kembali ke mahasiswi tadi itu. Sampai suatu ketika mahasiswi itu diundang, temannya diajak di acara multi level. Nah, di acara multi level itulah si mahasiswi tadi itu menemukan ilmu yang namanya the law of attraction itu. Apa yang terjadi saudaraku? Dipraktekkan ilmu itu. Jadi mahasiswi tadi itu datang ke dealernya sepeda motor itu, walaupun gak punya uang, dipegang, dipilih warna, dipilih merek, sambil berlinang air mata. Ya Allah, aku ingin sepeda motor ini ya Allah. Wahai sepeda motor, ndak lama kamu saya jemput ya untuk membantu kuliahku supaya ringan, gak ngerepoti orang terus, bla 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 bla. Dia bangun afirmasi, the law of attraction. Saya potong ceritanya, di sini lengkap ya. Apa yang terjadi? Ndak lama kemudian sepeda motor itu jadi miliknya mahasiswa itu, parkir di tempat kosnya dia. Entah gimana caranya, wairzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku juga pernah ngalami itu. Aku ini punya anak, ini sebelum ke Dorje ya, Dorjenya closing aja ya. Aku punya anak penghafal Quran, adik Syafira Putri Nur Aini. Ya, kejadian ini kurang lebih 8 tahun yang lalu di Palu. Tiap hari aku ngantar anakku sekolah, dari pondok ke sekolah itu kira-kira ya 25 sampai 30 menit naik motor itu. Suatu pagi di lampu merah, hujan gerimis agak deras. Jadi adik Aini itu kehujanan itu, agak basah. Aku anter itu. Ya Allah, tiba-tiba aku noleh, kan lampu merah itu, aku noleh ke kanan. Tiba-tiba di sebelahku itu ada mobil warna putih, kalau nggak salah Juki waktu itu mereknya, warna putih. Jadi ada orang lagi ngantar anaknya sekolah, dia lagi nyetir gitu, bapaknya itu. Terus ada 2 anak di belakang tuh lagi main pakai seragam sekolah, lagi asik main game. iPhone, gadget. Teng gitu. Ada kekuatan yang memporak-porandakan pikiranku. Seketika itu saya lihat, ya Allah, tersentak. Anakku penghafal Quran ya Allah. Tiap hari aku antar ke sekolah naik motor ya Allah. Kena debu, kehujanan, kepanasan ya Allah. Ini ada orang ngantar anaknya sekolah, main game. Bagaimana seandainya aku yang antar sekolah ini ya Allah. Pasti anakku bisa murojaah, melanjutkan hafalannya ya Allah. Baru terpikir olehku punya mobil. Ya Allah, nak, dalam adik ini di depan ini aku batin ya Allah. Pulang dari sekolah, pulang dari nganter anakku ini, aku harus beli mobil. Kenapa baru terpikir sekarang? Anakku nggak layak kehujanan, anakku nggak layak kena debu, anakku penghafal Quran. Tak kebut itu sepeda, saya antar anakku ke sekolah, pulang nggak langsung pulang, langsung aku singgah di showroom itu, di Palu itu. Demi Allah, wallahi, nggak punya uang untuk beli mobil itu nggak ada. Oke, saya potong ceritanya. Maka masuklah aku salah satu showroom Datsun ya, di jalur 2. Kalau di Palu itu ada jalur 2 dekat pesantren situ. Aku masuk ke situ. Dan yang aku cari nomor 1 itu yang warna putih. Aku dendam dengan warna putih. Aku cari, ternyata ada di situ Datsun Go Plus waktu itu ya. Ini warna putih. Aku ditemani dengan salah satu stafnya. Ya ngobrol singkat, bla 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 bla, kalau kontan berapa, bla bla, boleh nggak saya beli, bla bla bla, boleh nggak saya masuk ke dalam, bla bla, boleh. Saya masuk ke dalam, saya tutup pintunya, saya pegang setirnya, saya pejamkan mata, saya bangun the law of attraction. Ya Allah, saya bayangkan aku lagi ngantar anakku sekolah, aku bayangkan anakku adik Syafira Putri Nur Aini sedang murojaah di sebelahku. Subhanallah, aroma mobilnya masuk ke alam bawah sadarku. Saya potong ceritanya. Saya keluar, Mbak, insya Allah nggak lama mobil ini saya ambil, insya Allah ya. Terus dia minta fotokopi KTP saya kasih ini KTP saya.
Pulang ke rumah saya nggak ngerti, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya bangun frekuensi dengan Allah. Saya potong ceritanya temannya terlalu panjang, saya sudah dikasih durasin. Tidak lama kemudian intinya mobil itu, demi Allah wallahi mobil itu parkir di halaman pesantren saya. Coba Anda lihat di Munja Channel itu. Video-video tahun-tahun segitu itu. Dan akhirnya anakku benar-benar terjadi apa yang dalam pikiranku. Aku antar anakku dengan mobil dan benar-benar terdengar telinga anakku murojaah mengulang-ulang hafalannya itu di mobil itu. Dan aneh saudaraku, dejavu, aneh. Suatu ketika lagi ngantar dia ini sekolah. Ternyata adegan itu diulang lagi, adegan beberapa minggu yang lalu. Di lampu merah yang sama, jam yang sama, hujan yang sama. Aku ngantar adik ini sekolah pakai mobil, tiba-tiba aku lihat di kiri kalau nggak salah, aku noleh ke kiri. Ada bapak-bapak sedang ngantar sekolah anaknya pakai motor dan kehujanan. Aku, ya Allah, kan itu aku alami dulu. Nak, dia ini coba lihat itu nak, dia ini noleh. Apa Bi? Adik ingat dulu diantar habis sekolah seperti itu kehujanan. Nangis Abi nak di balik helm itu nak, nangis Abi nak. Karena Abi lihat ada orang antar sekolah anaknya main game. Sementara adik ini kehujanan, nangis Abi di helm itu nak. Abi minta tolong, Abi berdoa sama Allah dan sekarang dikabulkan nak. Ini sekarang kejadian itu orang antar sekolah. Subhanallah. Oke, saya closing. Kembali ke Dorce 1 menit terakhir. Jadi aku ngirim surat ke Dorce gak dibalas-balas itu kejadian itu. Dan ternyata setelah kemarin lah, setelah 212 kayaknya itu. Perjalanan ke Taiwan kalau gak salah, ke Korea ya. Saya perjalanan ke Korea, di bandara tiba-tiba ada telepon asing. Telepon saya, nomor asing tak angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Nur, Janco. Kaget aku, ada orang misu-misu. So akrab gitu. Ternyata kok suara nggak asing. Dorce Cak, Dorce. Masya Allah. Ternyata Dorce telepon saya. Saya potong ceritanya. Sepulang dari Korea, Mbak Dorce, Umi Dorce jemput saya itu di bandara. Saya diantar ke rumahnya. Dikenalkan dulu dengan pengusaha rekaman dari Belanda atau dari mana. Dan saya akhirnya sempat rekaman di studionya Dorce itu. Dan sampai sekarang saya baik sama Dorce, kenal seperti saudara. Dari bandara menuju rumah itu saya duduk di sebelahnya Dorce. Dorce yang nyetir mobilnya, saya lihat dia. Ya Allah, the law of attraction. Dorce, 35 tahun yang lalu aku kirim surat kepadamu gak kamu balas-balas. Aku minta pekerjaan ke kamu gak kamu respon-respon. Sekarang sampean jemput aku satu mobil, jadi supirku, subhanallah. Jangan remehkan kekuatan pikiran, the law of attraction. Jangan pernah berpikir pesimis, jangan pernah berpikir negatif. Sukses. Tembus impianmu, tembus batas, menembus batas. Apapun batasnya, tembus semua. Yang penting satu, jangan batas syariat. Jangan batas syariah yang kamu tembus. Selain syariah, tembus semua. Gak sekolah, nulis buku. Gak sekolah, nulis buku. Gak ngerti nada, bikin lagu. Tembus batas. Yang penting jangan batas syariat. Salam sistem, salam the law of attraction. Sampai berjumpa di surganya Allah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.